Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Madiun akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari saya sendiri, Andriana Eka Istanti, dari SDN Sugiwaras 07 sebagai supervisor, kemudian ada Ibu Novia Ernadi Sentiana Putri dari SDN Melilir 02 sebagai coach, dan ada Ibu Dian Indah Vidyaningsih dari SLB Dharma Wanita Kebonsari sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Novia. Selamat pagi Bu Adriana. Iya, apa kabar Bu Novia hari ini? Alhamdulillah baik Bu Adriana. Iya, oh iya Bu Novia, nanti panjenengan akan melakukan praktek coaching dengan Bu Indah ya Bu ya? Betul sekali Bu Adriana. Iya, nah, sebelum melakukan proses coaching, ada yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaiannya Bu. Jadi nanti proses coaching panjenengan akan saya amati, apakah proses coaching panjenengan itu sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian, apakah Bu Novia sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan saya juga akan mendengarkan jawaban atau respon dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Novia sampaikan. Dan jangan lupa dengan prinsip coaching ya Bu ya, yaitu tentang kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coachee. Bagaimana Bu Novia, apakah perbincangan kita terkait rubrik penilaian percakapan coaching sudah cukup jelas? Penyampaian dari Bu Adriana sudah cukup jelas dan saya bisa memahami Bu Adriana. Oh iya, baik Bu, sebelum proses observasi, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu, bolehkah Bu? Tentu saja Ibu, saya persilahkan. Iya, jadi Bu Novia, kompetensi apa yang ingin Bu Novia kembangkan dalam praktek coaching kali ini Bu? Dalam praktik coaching kali ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot Bu Adriana. Iya baik, jadi Bu Novia ingin mengembangkan kompetensi dalam kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengar aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot nggih. Kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin Bu Novia kembangkan secara spesifik dalam observasi? Yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Adriana. Iya. Nah, jadi kompetensi coaching yang ingin Bu Novia kembangkan itu dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot ya. Kemudian kira-kira apa indikator yang diinginkan yang ingin Bu Novia kembangkan itu dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot ya. Kemudian kira-kira Novia untuk mencapai tujuan dari pengembangan kompetensi pada praktek coaching kali ini, Bu? Saya ingin pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan dapat menjadi jembatan bagi coachee untuk dapat menemukan solusi atas permasalahan pembelajaran yang dihadapi di kelas, Bu Adriana. Oh iya, baik, jadi iya, indikator ketercapaian yang Bu Novia inginkan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang dapat menjadi jembatan Bu ya, bagi coachee untuk menemukan solusi dari permasalahan pembelajaran yang dihadapi di kelas. Nah, sekarang terakhir Bu Novia, apa harapan Bu Novia pada praktek
praktek observasi dan praktek coaching kita hari ini? Jadi, harapan saya pada praktik observasi dan praktik coaching hari ini adalah saya dapat memperbaiki kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot dan memancing ide koci dalam menemukan solusi atas permasalahan pembelajaran yang ada di kelasnya, Bu Adriana. Iya, baik Bu Novia, terima kasih atas semua jawabannya. Selanjutnya silahkan Bu Novia lakukan proses coaching bersama dengan Ibu Indah sebagai coach dengan sebaik-baiknya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah proses coaching selesai ya Bu ya. Baik Bu Adriana, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Bu Indah. Wah, seru sekali kelasnya hari ini. Ini kelas 6 sedang belajar sosiodrama ya? Selamat pagi Bu Novia, alhamdulillah kabar baik, betul sekali. Hari ini saya sedang melatih keterampilan berkomunikasi anak-anak dengan melakukan sosiodrama, Bu. Wah, seru sekali. Semua berjalan lancar ya, Bu. Anak-anak tampaknya sangat menikmati belajar hari ini dan sangat antusias. Alhamdulillah pembelajaran berjalan lancar, tapi sebenarnya ada yang ingin saya diskusikan dengan Bu Novia. Apakah hari ini Bu Novia ada waktu? Oh, begitu. Boleh, Bu Indah. Tujuan saya ingin mengobrol dengan Bu Novia hari ini adalah saya ingin memperbaiki cara berkomunikasinya Kevin, Bu. Karena selama ini sering sekali terjadi salah paham antara saya dengan Kevin, baik saat menyampaikan materi di kelas maupun saat mengobrol di luar kelas. Padahal bagi anak-anak dengan hambatan pendengaran, keterampilan berkomunikasi itu sebagai pondasi awal, sebagai hal yang penting bagi mereka. Jadi saya khawatir bila kesalahpahaman ini terus-terusan dibiarkan, nantinya akan menjadi kebiasaan, Bu Novia. Oh, jadi seperti itu ya masalahnya. Lalu, apakah Bu Indah sudah memiliki opsi atau solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas Bu Indah? Saya belum tahu pasti ya Bu Novia, apakah ide saya ini bisa menjadi solusi atau tidak. Tetapi saya sudah memiliki beberapa opsi yang ingin saya lakukan sih Bu. Baik, Bu Indah. Lalu, apa strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan Bu Indah? Hmm. Jadi gini Bu Novia, Ya. dengan peluang yang saya miliki, saya akan mencoba membuat kesepakatan kelas dengan murid-murid di kelas, terutama untuk Kevin, tentang aturan berkomunikasi ini, Bu. Yang salah satu isinya bahwa selama anak-anak berada di area sekolah, sistem komunikasi yang digunakan adalah sistem isyarat bahasa Indonesia, bukan Bisindo. Jadi, agar semua anak-anak bisa berkomunikasi dengan satu cara yang sama, termasuk juga si Kevin. Dan selain itu, saya juga akan menambah literasi tentang CB ini di sekitar sekolah untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi anak-anak dengan hambatan pendengaran, khususnya bagi Kevin, Bu Novia. Bagus sekali Bu Indah. Lalu bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah Bu Indah mengimplementasikan komitmennya? Baik, Bu Novia. Mungkin tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah beberapa opsi yang saya sampaikan tadi, saya akan berupaya untuk merealisasikan komitmen yang saya buat ini sesegera mungkin ya Bu. Saya akan lebih teliti dalam melakukan penilaian sikap, juga menilai keterampilan berkomunikasi anak-anak dengan teknik observasi mungkin Bu Novia. Saya sependapat dengan Bu Indah. Menurut saya, komitmen yang Bu Indah buat ini sudah sesuai dengan permasalahan yang Bu Indah hadapi di kelas. Menurut Bu Indah, bagaimana hal baik apa yang bisa Bu Indah ambil dari diskusi yang
kita lakukan ini? Baik, Bu Novia, terima kasih. Menurut saya, hal baik yang saya peroleh setelah percakapan kita tadi adalah perlunya membuat kesepakatan kelas sebelum belajar, agar supaya proses belajar mengajar berjalan lancar dan seirama, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara guru dengan siswa. Dan tadi saya juga merasa lega, Bu Novia, karena setelah berdiskusi dengan Bu Novia, akhirnya saya bisa punya ide baru untuk menemukan solusi dari masalah pembelajaran yang saya hadapi di kelas. Terima kasih ya Bu Novia sudah meluangkan waktunya dengan saya hari ini. Terima kasih kembali Bu Indah. Semoga opsi-opsi yang sudah Bu Indah sampaikan tadi dapat segera terrealisasikan dan diskusi kita hari ini membawa manfaat. Semangat terus ya Bu Indah. Terima kasih Bu Novia. Iya. Halo Bu Novia, bagaimana proses coaching yang sudah panjenengan lakukan tadi? Alhamdulillah Bu Adriana, berjalan dengan lancar Bu Adriana. Permasalahan pembelajaran yang dihadapi Bu Indah cukup kompleks. Akan tetapi Bu Indah bersikap sangat terbuka dalam menyelesaikan permasalahan kepada saya. Iya, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan kegiatan observasi proses coaching panjenengan dengan coach tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Bu. Tapi sebelumnya, bagaimana perasaan Bu Novia sewaktu menjadi coach tadi? Perasaan saya sangat senang dan bersyukur karena komunikasi antara saya dengan Koci berjalan cukup lancar. Koci sangat terbuka dalam berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa nyaman untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh Koci, Bu Adriana. Iya, syukurlah kalau begitu Bu Novia. Lalu setelah melakukan praktek coaching dengan Bu Indah tadi, apa yang sudah Bu Novia lakukan terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Dalam praktik coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta yang mana dapat menggali permasalahan pembelajaran yang dialami Koci lebih dalam dan membantu Koci menemukan solusi sesuai dengan potensi yang dimilikinya, Bu Adriana. Iya, baik sekali. Jadi Bu Novia sudah berhasil melakukan proses coaching dengan baik dan lancar sesuai dengan alur Tirta. Oh ya Bu Novia, setelah saya mengamati proses coaching Bu Novia dengan coach Bu Indah tadi, ada beberapa catatan dari hasil observasi yang ingin saya sampaikan untuk Bu Novia. Bolehkah Bu? Boleh, Nggih. Bu Adriana, silahkan. Iya, yang pertama menurut saya praktek coaching yang dilakukan oleh Bu Novia tadi sudah baik. Bu Novia sudah menunjukkan kehadiran penuh dengan fokus pada tujuan coaching. Kemudian Bu Novia sudah bersikap sebagai pendengar yang aktif dengan mengajukan pertanyaan yang bermakna dan berbobot selama praktek coaching. Bu Novia juga sudah berhasil melakukan praktik coaching sesuai dengan alur Tirta yang dimulai dengan menanyakan tujuan coaching pada Kuci, kemudian mengidentifikasi permasalahan pembelajaran yang dialami Kuci, dan panjenengan juga sudah mengarahkan Kuci untuk menyusun rencana aksi yang sebaiknya dilakukan oleh Kuci, dan juga sudah memunculkan rasa tanggung jawab pada Kuci untuk merealisasikan komitmen yang sudah dibuat. Kemudian cara yang dilakukan Bu Novia untuk menggali permasalahan pembelajaran yang dialami oleh Koci dan membantu Koci menemukan solusi dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah sesuai. Selain itu, praktek coaching yang dilakukan tadi juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dari coaching. Jadi, oh ya Bu, kira-kira setelah praktek coaching tadi,
kompetensi apa lagi yang ingin Bu Novia kembangkan berdasarkan hasil observasi kali ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu, presence atau mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif, saya mampu menemukan kata kunci dari koci untuk memunculkan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu Adriana. Iya, luar biasa sekali Bu Novia, nggih. Jadi Bu Novia akan lebih mengembangkan kompetensi dalam mendengarkan aktif atau presence. Ya, baik, Bu Novia, semoga panjenengan selalu diberikan keberhasilan dan kesuksesan nggih, dengan komitmen dan kompetensi yang ingin dikembangkan. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan kesempatan dalam kegiatan observasi bersama saya, dan sudah menerapkan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Semoga Bu Novia mampu melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi ke depannya. Sampai bertemu kembali Bu Novia dan sukses selalu kagem panjenengan. Terima kasih kembali Bu Adriana, sudah memotivasi saya dan terima kasih atas dukungannya. Iya, Selamat assalamualaikum Bu Novia. Waalaikumsalam Bu Adriana. Nggih. Baik, demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik telah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.